Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem penginderaan jauh. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu sistem penginderaan jauh, saya akan menjelaskan mengenai pengertian penginderaan jauh terlebih dahulu. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara merata atau tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh. Misalnya yaitu pesawat dari pesawat luar angkasa, dari satelit, kapal, atau alat lainnya. Contoh dari penginderaan jauh antara lain satelit pengamat bumi, satelit cuaca, monitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi penginderaan jauh. Terdapat berbagai macam fungsi penginderaan jauh yang antara lain: yang pertama, mendata dan mengamati berbagai macam tipe vegetasi dan juga statusnya memperoleh data untuk kepentingan di bidang pertanian dalam hal memanajemen, perencanaan, dan persiapan lahan. Yang kedua, survei tanah untuk memperoleh data kandungan mineral dan minyak bumi, pengamatan dan perencanaan sumber air, dan eksplorasi sumber air tanah sebagai informasi geografi, membantu pembuatan peta, perubahan peta, dan pembuatan peta tematik, mengetahui kondisi cuaca, pemetaan lahan pertanian, bencana alam, dan lain sebagainya. Materi kita yang selanjutnya yaitu jenis-jenis penginderaan jauh. Penginderaan jauh dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama berdasarkan sumber energi. Matahari sudah terbukti sebagai salah satu sumber energi yang bisa digunakan untuk penginderaan jarak jauh. Energi matahari dapat difleksibilkan dalam bentuk gelombang visible ataupun diserap untuk kemudian dipancarkan kembali. Penginderaan jarak jauh yang mengukur ketersediaan energi alam disebut dengan passive sensor. Passive sensor dapat berfungsi saat matahari sedang menyinari bumi, sehingga dapat dikatakan jika tidak dapat berfungsi, maka tidak dapat dipakai pada saat matahari. Penginderaan jarak jauh yang lain memiliki sumber energi tersendiri untuk memancarkan, yaitu active sensor. Penginderaan jarak jauh ini mempunyai banyak sensor yang berguna untuk merekam data kapanpun. Energi solar dan panas radiasi adalah salah satu contoh dari sumber daya dari passive sensor. Sedangkan untuk active sensor menggunakan synthetic aperture radar atau SAR. Berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik, penginderaan gelombang mikro termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki gelombang yang sangat panjang. Panjang gelombang ini sekitar 1 mm hingga 1 meter. Kebanyakan penginderaan jauh menggunakan gelombang mikro berupa sensor aktif dan mempunyai sumber energi tersendiri berupa radar SAT. Sensor-sensor ini berbeda dengan sensor lainnya. Sensor ini tidak dapat terpengaruh oleh cuaca dan radiasi matahari. Penginderaan optikal. Penginderaan ini menggunakan peralatan yang dapat dioperasikan dengan pengaturan inframerah jarak dekat, jarak sedang, dan jarak jauh dalam spektrum gelombang magnetik. Peralatan ini cukup sensitif dan memiliki panjang gelombang 300 nanometer hingga 3000 nanometer. Sebagian besar merekam IMR dalam jarak tersebut, seperti contoh sensor IRS P6, LISS 4 yang mempunyai jarak optik IMR. Penginderaan suhu panas atau thermal. Sensor bekerja menggunakan jarak suhu panas spektrum elektromagnetik. Energi dipancarkan dari bumi dengan gelombang yang memiliki jarak 3000 nanometer sampai 5000 nanometer dan 8000 nanometer hingga 14000 nanometer. Untuk jarak pertama digunakan untuk temperatur tinggi seperti kebakaran hutan dan jarak kondisi bumi keseluruhan yang memiliki suhu terendah. Oleh karena itu,
penginderaan ini cocok digunakan untuk mendeteksi api dan polusi seperti yang terdapat pada Aster dan Landsat ITM+. Pembahasan kita yang selanjutnya itu komponen dari penginderaan jauh. Dalam buku Penginderaan Jauh pada tahun 1994, karya Sutanto dijelaskan beberapa komponen penyusun penginderaan jauh, yaitu yang pertama sumber tenaga. Dalam proses penginderaan jauh, sumber tenaga merupakan komponen yang wajib ada. Ada dua jenis tenaga dalam penginderaan jauh, yaitu tenaga alamiah digunakan dalam proses penginderaan jauh sistem pasif, sementara tenaga buatan digunakan dalam proses penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan matahari sebagai sumber tenaga elektromagnetik yang utama. Tenaga elektromagnetik tersebut dapat berupa panas dan sinar matahari. Matahari memancarkan gelombang elektromagnetik secara radiasi, baik itu melalui atmosfer maupun ruang hampa. Yang kedua yaitu atmosfer. Tidak semua gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari bisa mencapai permukaan bumi. Hal tersebut bisa terjadi karena di atmosfer ada gas-gas dan uap air yang dapat menghalangi gelombang elektromagnetik untuk sampai ke permukaan bumi. Jendela atmosfer inilah yang digunakan dalam proses penginderaan jauh. Interaksi tenaga dengan objek. Interaksi tenaga dengan objek, interaksi tenaga dengan elektromagnetik dengan benda-benda yang ada di permukaan bumi terjadi dalam 4 bentuk, yaitu penerusan, pantulan, scattering, dan penyerapan. Interaksi tenaga dengan objek inilah yang kemudian direkam oleh sensor. Bentuk-bentuk interaksi tenaga dengan objek dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat kekerasan permukaan objek, jenis material kelembaban objek, dan waktu. Interaksi ini mempengaruhi kecerahan gambaran objek pada citra. Yang ketiga yaitu sensor. Dilansir dari buku Penginderaan Jauh pada tahun 2019 karya Bambang Saifuladi, sensor merupakan alat perekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Sensor dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Masing-masing terdiri atas sensor fotografi dan sensor non-fotografi. Yang keempat yaitu perolehan data. Maksud dari perolehan data adalah cara memperoleh atau mengekstraksi data dari citra. Cara memperoleh data dari citra digunakan sesuai dengan bentuk datanya. Apabila suatu citra berbentuk cetakan atau hard copy, maka cara memperoleh datanya dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi citra secara visual. Apabila suatu citra berbentuk soft copy, maka cara memperoleh data dapat dilakukan dengan cara digital. Data digital ini biasanya diperoleh melalui perekaman secara elektronik. Citra yang berbentuk cetakan tetap biasa dianalisis secara digital, asalkan diubah dulu dalam bentuk digital melalui proses SIAM atau scanning. Yang kelima yaitu penggunaan data. Keberhasilan proses penginderaan jauh terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna data. Dalam materi selanjutnya yaitu sistem penginderaan jauh. Penginderaan jauh dengan menggunakan tenaga matahari dinamakan penginderaan jauh sistem pasif. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan pancaran cahaya hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan tenaga pancaran, tenaga termal dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Citra mudah pengenalannya pada saat perbedaan suhu antara tiap objek cukup besar. Kelemahan penginderaan jauh sistem ini adalah resolusi spasialnya semakin kasar karena panjang gelombangnya semakin besar. Penginderaan jauh dengan menggunakan sumber tenaga buatan disebut penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan sistem aktif sengaja dibuat dan dipancarkan dari sensor yang kemudian dipantulkan kembali ke sensor tersebut untuk direkam. Pada umumnya sistem ini menggunakan gelombang mikro, tapi dapat juga
menggunakan spektrum tampak dengan sumber tenaga buatan berupa laser. Penginderaan jauh yang menggunakan matahari sebagai tenaga alamiah disebut penginderaan jauh sistem pasif. Sedangkan yang menggunakan sumber tenaga lain atau buatan disebut penginderaan jauh sistem aktif. Tenaga elektromagnetik pada penginderaan jauh sistem pasif dan sistem aktif untuk disampaikan di alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Atmosfer mempengaruhi tenaga elektromagnetik, yaitu bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena itu timbul istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Adapun jendela atmosfer yang sering digunakan dalam penginderaan jauh ialah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Jika kita memperhatikan spektrum elektromagnetik merupakan spektrum yang sangat luas, hanya sebagian kecil saja yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Itulah sebabnya atmosfer disebut bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hal ini karena sebagian gelombang elektromagnetik mengalami hambatan yang disebabkan oleh butir-butir yang ada di atmosfer seperti debu, uap, air, dan gas. Proses penghambatan terjadi dalam bentuk serapan, pantulan, dan hamburan, interaksi antara tenaga elektromagnetik dan atmosfer. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah tenaga matahari untuk sampai ke permukaan bumi yaitu yang pertama waktu atau jam dan musim. Faktor waktu berpengaruh terhadap banyak sedikitnya energi matahari untuk masuk ke bumi. Misalnya pada siang hari jumlah tenaga yang diterima oleh banyak dibandingkan dengan pagi. Yang kedua lokasi. Lokasi erat kaitannya dengan posisi terhadap lintang, geografi dan posisinya terhadap permukaan laut. Misalnya di daerah Khatulistiwa jumlah tenaga yang diterima lebih banyak daripada daerah lintang tinggi. Yang ketiga yaitu kondisi cuaca. Kondisi cuaca mempengaruhi adanya hambatan atmosfer. Misalnya saat cuaca berawan, jumlah tenaga yang diterima lebih sedikit daripada saat cuaca cerah. Secara sederhana, proses penginderaan jauh dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap deteksi. Ini merupakan tahap awal yang berguna untuk mendeteksi apapun yang didapat yang berkaitan dengan penelitian, termasuk dalamnya berupa pengambilan objek foto menggunakan alat modern. Yang kedua yaitu tahap identifikasi. Tahap identifikasi yaitu melakukan identifikasi dari hasil yang telah diperoleh dari penginderaan jarak jauh. Dilakukan perhitungan, pencocokan menggunakan rumus menjadi tahap penting untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga yaitu tahap analisis. Tahap ini merupakan cara terakhir dari proses penginderaan jarak jauh, yaitu mendeteksi keseluruhan hasil yang telah diperoleh. Tahap ini dilakukan analisis yang berdasarkan sumber referensi dan literatur yang mendalam jika dilihat dari segi keilmuan. Dalam proses penginderaan jauh, menghasilkan output yang disebut oleh citra. Citra dibagi menjadi dua macam, yaitu citra foto dan citra non-foto. Yang pertama, citra foto. Gambaran objek dari hasil pemotretan udara yang biasanya menggunakan pesawat udara. Citra foto dibedakan menjadi yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik, di mana spektrum dibagi menjadi foto ultraviolet atau foto yang dicetak menggunakan spektrum gelombang ultraviolet yang mempunyai panjang gelombang 0,29 mikrometer, berfungsi untuk membedakan dua macam zat. Yang selanjutnya itu foto ortokromatik. Foto yang dicetak menggunakan spektrum gelombang tampak antara warna biru hingga sebagian warna hijau. Panjang gelombang 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Foto ini dapat melihat objek di bawah permukaan laut dan cocok untuk daerah pantai. Yang selanjutnya itu foto pankromatik. Foto yang menggunakan spektrum cahaya tampak sehingga hasilnya sama dengan kepekaan mata. Pankromatik dibedakan menjadi pankromatik hitam putih atau hasil cetakan sama dengan warna aslinya, dan foto inframerah menggunakan gelombang inframerah dan digunakan untuk militer, pertanian, dan perkebunan. Yang B, berdasarkan arah sumbu kamera dibedakan menjadi dua, yaitu foto tegak dan yaitu foto yang diambil tegak lurus terhadap permukaan bumi. Yang kedua foto miring, foto yang diambil dengan sudut minimal 10 derajat. Yang C, berdasarkan kamera yang digunakan, yaitu dibagi menjadi dua, foto tunggal dan foto jamak. Foto tunggal yaitu foto yang diambil menggunakan kamera tunggal, sedangkan foto jamak yaitu foto yang diambil lebih dari satu waktu dan tempat yang sama. Yang D, berdasarkan warna, yaitu foto berwarna semu, yaitu hasil foto memiliki warna yang berbeda dengan warna asli.
foto warna asli, yaitu hasil foto memiliki warna yang asli dengan objek aslinya. Yang kedua yaitu foto non-citra. Foto non-citra yang diambil menggunakan sensor yang terdapat di satelit. Yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra inframerah, termal, dan infraradar, dan gelombang mikro. Yang kedua, berdasarkan sensor yang dipakai, yaitu citra tunggal dan citra multispektral. Yang ketiga, berdasarkan wahana, yaitu citra dirgantara dan citra satelit. Citra dirgantara adalah citra yang dibuat oleh wahana yang ada di udara, sedangkan citra satelit adalah citra yang dibuat dari bahan antariksa. Contohnya berupa citra satelit penginderaan satelit, citra satelit penginderaan cuaca, citra satelit penginderaan sumber daya bumi, dan citra satelit penginderaan laut.